Ini kembali lagi ke laptop. Pertanyaan berikutnya dari Rizal Isnanto. Saya mau tanya kok, gimana akhirnya kok Billy baikan lagi sama Koyun? Yang sudah saya tekuni selama ini ya, dengan rekayasa genetika selama belasan tahun ya, yang namanya rekayasa genetika adalah pengentalan suatu gen. Nah, pertanyaan berikutnya datang dari Denkau. Kok selama saya buka channel Merpati belum ada pembahasan masalah cara ampuh mengobati batang bulu sayap yang kropos kok. Mas Denko ini kebetulan juga ternyata WA ke saya. Oh, WA juga. Kok itu tolong dong ya, biar ditampilkan. Tapi sebelum saya jawab, dia udah bisa jawab sendiri. Ya, di perawatan samponya. Oh, sampo. Ya. Itu satu. Biasanya sampo orang pakai sampo manusia itu bikin kropos. Oh gitu. Ya. Satu lagi penyebab batang kropos itu kutu. Kutu. Ya. Kutu bisa dan dia kekurangan asupan kalsium selama pertumbuhan. Oh gitu. Nah, karena di bulu itu ada lapisan tanduk. Tanduk ya. Ya, lapisan tanduk itu pembentuknya kalsium dan protein. Nah, itu mungkin dia kekurangan salah satu dari suplemen tersebut. Mengobatinya pakai apa kok? Kalau ngobatinya itu nunggu sampai benar-benar lepas semua, kita kasih asupan protein yang seimbang. Contohnya apa kok protein seimbang? Sumber protein tinggi dari kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Dari telur. Ya. Dari sebenarnya dari jagung sendiri juga ada protein, ya. Terus dari millet itu proteinnya tinggi juga. Banyak sih makanan yang mengandung protein. Yang penting intinya samponya ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih kok dari Rian. Mau tanya kok, apakah inbreed mempengaruhi terhadap melemahnya daya tahan tubuh burung? Inbreed udah pasti. Secara sains, secara ilmu pengetahuan, nggak ada hasil inbreed yang bisa dimainkan, ya. Tapi itu secara sains ya, kemungkinannya 95% atau 99% nggak bisa dimainkan. Itu, tapi saya memang sama sains nggak setuju begitu aja ya. Memang saya teliti sendiri, Bill. Ya. Untuk kemungkinan yang dibilang 99,99% inbreed nggak bisa untuk main, betul. Tapi dari inbreed vertikal. Inbreed vertikal itu antara anak dengan parent, orang tuanya. Orang tua. Ya. Selama saya menjalani proses inbreed vertikal, nggak ada yang bisa main. Tapi saya coba dengan inbreed horizontal. Itu vitalitasnya lebih baik, walaupun nggak bagus ya, nggak bagus banget, tapi lebih baik. Dan pasti masih ada harapan-harapan yang bisa kita peroleh dari hasil inbreed horizontal itu. Ternyata ada di burung yang bernama Bemo itu, ya, yang kemarin kamu lihat itu. Itu Bemo itu hasil perkawinan anjing dengan kakak, dan dia bisa juara. Tapi tetap aja untuk Bemo kelemahannya, kalau untuk terbang di lomba gede ya, sampai 10-11 kali gitu, itu ngedrop fisiknya agak cepat. Itu dibanding burung-burung yang normal. Sebenarnya tahapan kita untuk menciptakan suatu
burung untuk lomba itu tujuannya harus tercetak dari crossbreed. Tapi crossbreed yang seperti apa? Kalau crossbreed tahap awal itu akan ngacak banyak sekali. Nah, crossbreed yang dipakai untuk ternak itu tahap crossbreed 2 atau hybrid. Oh gitu. Ini kembali lagi ke laptop. Pertanyaan berikutnya dari Rizal Isnanto. Saya mau tanya kok, gimana akhirnya Ko Billy baikan lagi sama Ko Yun? Ya SMS, makan bareng. Ya. Sebenarnya kalau saya bukan orang pendendam ya. Kalau ada konflik, apalagi di lapangan ya, kita memang di lapangan itu konflik kita saking konsentrasinya, emosi juga pasti naik. Itu memang sering terjadi hal konflik ya. Tapi ya setelah itu berlarut-larut pasti hilang sendirilah kalau saya itulah. Kecuali ya yang penting jangan ada pihak yang memancing di air keruh. Ini yang sangat bahaya. Jadi kalau saya tahu benar, saya paham benar dengan orang-orang yang memancing di air keruh. Mungkin Billy akhirnya sekarang juga bisa belajar lah. Ya jangan termakan provokasi lah. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Kuswan Daru Arisanto. Antara rabaan, pelatihan atau rawatan, lebih besar mana pengaruhnya untuk menjadi merpati juara kok? Rabaan, pelatihan, rawatan. Ya. Besar mana pengaruhnya untuk menjadi juara? Semuanya ya. Ini hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Bisa pisah ya. Syarat merpati juara ya saya sebutkan. 1, kualitas dari merpatinya itu sendiri, kualitas dari rawatannya, kualitas dari manusianya sebagai joki. Terakhir keberuntungan. Dah. Nah, dijawab ya. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ari Guritno. Tolong tanyain, biasanya Om Yun pakai sunblocknya merek apa kok? Padahal ini saya nggak usah jawab, dia yang jual sunblocknya. Dia sunblocknya. Nah, kembali lagi ke laptop. Pertanyaannya dari Story. Saya ada banyak kok, tapi yang mau ditanyain satu aja. Beberapa kali saya menemui burung atau merpati saya memecah atau mematuki telur yang sedang dieraminya sendiri. Itu penyebabnya apa ya kok? Apakah dia depresi atau faktor lain? Lalu bagaimana solusinya kok? Ya, satu stres, depresi karena tempatnya tidak nyaman, jadi dia merasa nanti kalau anaknya lahir kayak tempatnya nggak enak banget, dia nggak rela anaknya lahir dalam keadaan susah begitu loh. Oh gitu. Ceritanya. Ada juga yang memang naluri burung yang memang galak. Burung kan macam-macam punya sifat ya. Ya. Itu dia penyebabnya. Nah, pertanyaan berikutnya datang dari Tarsan Chan. Coba Ko Billy tanyain Ko Yun, di dalam pertandingan Ko Yun itu punya rival joki yang disegani Ko Yun nggak? Ketika geber di dalam patek. Terima kasih katanya. Saya untuk geber di dalam patek ya. Saya sangat nggak nyaman kalau ketemu joki-joki yang menggunakan cara-cara yang tidak sportif, yang kasar, entah itu menutup badan, entah itu menutupi landingnya burung, entah itu macam-macam, itu sangat tidak enak lah ya. Gitu. Ya, lanjut lagi teman-teman ke pertanyaan berikutnya datang dari Eras Pradana. Gimana caranya buat burung terbang stabil kok, biar nggak ngerobok? Dan gimana cara mengatasi burung yang turunnya buang? Kalau stabil itu sebenarnya bisa dari bawaan karakter orang tuanya ya. Makanya harus benar-benar kita tahu kalau kita ngelatih piyik, ini ternakannya gimana, ya kan? Ya kalau kita beli dari pasar, ya udah lotre gitu kan. Mau dipertahankan sampai stabil, ternyata nggak berhasil, itu resikonya. Tuh, ya. Makanya menggunakan burung pasar pun bukan berarti murah. Nantinya mahal untuk menjawab pertanyaan seperti itu.
Lanjut lagi, kita pertanyaan berikutnya dari Adi Marvel. Kok tolong tanyain, merpati itu minimal diternak pada rampas keberapa? Kalau di saya sendiri, kalau saya fokus untuk player, saya nggak begitu mikirin ternak ya untuk diambil anaknya. Biasanya baru diambil anak juga setelah nunggu dia juara. Ya. Kalau dia belum juara, ya ngapain diambil anaknya kan? Tapi untuk burung yang memang sudah saya putuskan dari awal untuk sebagai breeder, itu standarnya kalau jantan itu di usia 2 rampasan. Tapi kalau betina 1 rampasan atau bulu piik, tapi dia udah nelor rutin dan kualitas telurnya udah bagus, ya hajar aja. Hajar aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Muhammad Gani. Izin tanya kok, faktor apa saja yang menjadikan merpati bahan gagal menjadi player, padahal dari Trajuara? Terima kasih, katanya. Bahan ya? Padahal dia beli dari Trajuara kok. Ya itu kan balik lagi ke ternak kan nggak mesti, nggak segampang apa yang kita pikirkan dengan menemukan terah hebat anakan burung juara, ketemu anakan burung juara, lalu ditemukan ngeluarin burung juara lagi, ya nggak semudah itu. Nanti kalau semudah itu nggak ada burung mahal, ya kan? Bisa juga cara pelatihannya ya kok. Suatu merpati ya yang bagus sesuai permainan ya, permainan kolong itu mempunyai kemampuan dan kemauan. Kemampuan ini berasal dari fenotip rabaan. Kemampuannya harus sesuai dengan ada plus ada minus ya. Tapi kalau kemauan ini bawaan dari genetik. Nah, jadi untuk mengetahui bahan, untuk memutuskan bahan ini akan dilatih atau tidak, ketahui dulu kemampuannya sama kemauannya. Dari mana kemauan? Dari genetik, kemampuan dari fenotip. Selanjutnya lanjut dengan perawatan semaksimal mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya dari Hendra. Tolong tanyakan kapan diet biar perut tak buncit. Salam merpati, katanya. Bukan sekarang udah nge-gym ya kok? Ini nggak, habis pandemi begini berhenti lah, ngeri juga kalau di dalam ruangan nge-gym bareng-bareng ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Adi Ade. Menurut saya, breeding sangat sulit dibanding melatih piik. Aturan yang kompleks menjadikan waktu, tenaga, dan materi bisa terbuang percuma. Betul. Tingkat kegagalan yang besar menghasilkan talenta yang mumpuni teramat sulit. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memperkecil resiko kegagalan breeding, dengan kata lain menghasilkan kualitas yang mudah diberdayakan sebagai atlet. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Iya. Sebenarnya ngarapin pertanyaan begini. Cuma balik lagi memang yang saya bilang sabar, teliti, amati, coba lakukan. Ya. Dalam breeding kita harus mengetahui indukan ini karakternya seperti apa, dan kalau kita belum berpengalaman terhadap teknik pemasangan, ya ini kita coba aja nanti melahirkan merpati seperti apa, itu harapannya jangan terlalu tinggi juga, masih tetap harus dipelajari apa kurangnya. Sebaiknya memang harus belajar teknik rabaan ya. Teknik rabaan itu ya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Yuwono Prabowo. Kalau menurut tim Baron, bulu dan capit udang tuh benar-benar ada pengaruh pada kinerja burung nggak? Bulu dan capit udang? Jelas pengaruh. Pengaruh ya, nggak ada bulunya nggak bisa terbang. Nah, berikutnya pertanyaan dari Yogi. Mungkinkah burung yang terahnya jelas tapi kinerjanya nggak baik, terus kita ternak dengan betina yang baik bisa menghasilkan anak yang baik? Dan keberhasilan tersebut bisa sampai berapa persen? Pertanyaan ini banyak diungkapkan penghobi merpati, karena zaman sekarang banyak penipuan juga di dunia merpati. Burung ini bagus, enak ketika sampai di rumah kayak kupu-kupu. Tolong ditanyain kok, matur suwun katanya. Kinerjanya nggak baik, terus kita ternak dengan betina yang baik bisa menghasilkan anak yang baik atau enggak? Semuanya ada kemampuan mengeluarkan yang baik dan yang tidak baik. Ya, tergantung kita mengetahui sejauh mana teknik
pemasangan yang baik. Intinya banyak-banyak mencoba, jangan takut gagal. Kalau memang di ternak hasilnya gagal, diternak lagi, hasilnya gagal lagi, kita bisa mulai evaluasi ya. Ini gagalnya dari apanya? Dari apanya? Gitu kan ya. Tuh nggak mesti ya seperti itu ya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Sega Sunat. Mau nanya kok, perawatan yang baik untuk kasih makan burung jam berapa? Dan apakah air minum selalu ada di kandang? Apa ada aturannya? Gitu kan. Kalau air minum sih tetap nyanding terus ya, ada terus di kandang. Kalau untuk jam makan itu biasakan jam yang sama harinya ya. Jadi apalagi selama jam-jam lomba ya. Kalau kita biasa kasih makan jam 4, nanti burung kita pas menjelang jam 4 dia udah, burung itu punya feeling yang tajam terhadap waktu ya. Nanti jam 4 dia udah fokusnya bukan Fokusnya makan rumah ya. Makan. Nah, ini pertanyaan berikutnya datang dari Sebut Saja. Maaf kok, mau nanya kenapa ya kok merpati saya kalau terbang 3-4 kali pasti ngembes atau berak air, bocor lah istilahnya disebut, sehingga kalau diterbangkan lagi rawan menclok atau terbangnya itu jelas perawatannya ada yang nggak beres ya. Perawatannya Pak? Ya bisa saja memang belum waktunya dijauhin, dipaksa, memang belum waktunya, umurnya masih muda, kita genjot terus, ya akhirnya begitu. Ya teman-teman, berikutnya pertanyaan dari Latif Himawan. Kok tolong tanyain ke Koyun, apa burung pasar bisa juara di event besar? Tergantung burung pasar ya, kalau nemu burung jepatan dari kolongan yang memang burung juara ya bisa juara. Ya berikutnya dari It's Pangeran. Skema sederhana breeding merpati biar tercipta merpati yang kita inginkan sehingga punya ciri khusus dari segi fenotip. Sebenarnya secara skema itu jangan terpaku terhadap skema, apalagi skema-skema yang ada di googling itu ya, di Google itu skema tersebut bisa baik, bisa juga menyesatkan. Nanti menyesatkan ya kita terpaku pada skema seperti itu, padahal yang harus kita fokus adalah teknik pemasangan, di mana individu suatu individu sama individu yang lainnya itu harus mengalami kecocokan. Gitu. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Novrianto. Titip pertanyaan Ko Billy, bagaimana cara inbreed atau line breed merpati agar gennya kuat? Apakah Koyun tidak pusing menyilangkan burung sebanyak itu? Kasih tips dong biar nggak pusing me-inbreed atau line breed burung. Terima kasih. Kalau untuk sekedar gennya kuat sih nggak usah mikir pun bisa, tinggal kawinkan saudara-saudara aja yang dekat, udah pasti gennya kuat. Keluar anak lagi kawinkan aja sama saudaranya lagi, pasti gennya tambah kuat. Tapi, untuk mencapai sesuatu hasil yang bagus kita harus berpikir, bukan asal gen kuat aja, tapi gen bagus yang dikuatkan, bukan asal gen, gen bagus. Berikutnya pertanyaan dari Oyen Gaming. Apakah besar kecil badan burung merpati berpengaruh pada kekuatan fisik merpati tersebut? Tolong dijawab kok, soalnya burung saya badannya kecil-kecil. Salam Patiang. Sama, saya juga senang burung yang kecil. Kecil, kenapa kok? Karena gini loh, pelari maraton sama pelari sprinter. Sprinter memang seakan-akan lebih powerful ya, tapi untuk di jarak pendek. Kalau yang pelari maraton kita lihat badannya ceking-ceking, kurus-kurus, tapi dia mempunyai ketahanan endurance ya, endurance yang lebih bagus. Nah, untuk merpati sendiri, kita jangan lupa main merpati itu dituntut polong ya, dituntut kelincahan dan ada gaya gravitasi. Kalau terlalu besar pun nggak baik, kalau terlalu kecil kadang dia minim di pas body charge, ya, tabrakan badan, persilangan ini kadang mentalnya agak kendor, tapi balik lagi ke mental. Suatu contoh yang sangat gampang untuk seberapa besar pengaruh badan burung di permainan. Anggaplah ada burung merpati segede gajah, sama burung merpati sebesar jenderal. Kira-kira ya bayangannya gimana kalau segede gajah suruh turun bareng dari atas, ya
suruh terbang bareng kira-kira gimana speednya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Akmal Marif. Tolong tanyakan, kok warna burung favorit tim Baron apa kok, sama alasan suka dengan burung warna tersebut. Terima kasih. Saya nggak fanatik terhadap suatu warna. Nggak fanatik kok. Semua warna bagus menurut saya. Semua warna bisa juara. Semua warna bisa juara. Iya. Nah, pertanyaan berikut datang dari Aisyah Inata. Capit udang yang patah pengaruh nggak? Mohon penjelasannya. Sebenarnya pengaruhnya bukan di patahnya, bukan karena patahnya itu. Penyebab patahnya, benturan keras bisa menyebabkan burung trauma. Itu doang. Itu doang. Tapi kalau nanti capit udangnya pulih lagi, pengaruh nggak? Traumanya masih ada nggak? Itu dia gitu. yang penting. Bukan kita fokus terhadap capit yang patah ini, nggak pengaruh. Oh gitu. Nggak pengaruh. Misalkan kalau capitnya dipatahin orang, Itu kan menyebabkan rasa sakit. Iya. Kadang ada trauma kan. Trauma. Nah itu. Bukan karena sakit, bukan karena capitnya yang patah terus ini ya, terus dia jadi trauma, itu enggak. Rasa sakitnya itu yang bikin rasa trauma. sakit ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Purnama Project. Gimana caranya joki burung biar tenang, biar hoki? Dari sikap dan mental harus bagaimana di perlombaan? Meskipun burung yang bertarung, tapi joki juga punya pengaruh dalam hasil akhir. Betul, joki ini punya ikatan batin ya sama merpatinya. Satu yang harus dihindari itu rasa takut kalah. Rasa takut kalah kok. Ya, makanya setiap permainan kita nikmatin. Dengan menikmati kita nggak akan takut kalah. Jadi kalaupun kalah ya udah, kita toh udah merasa nikmat gitu kan bermain ya. Pertanyaan berikutnya dari Fauzandi Saputra. Kenapa tim Baron suka banget sama burung yang matanya putih kok? Tanyain. Ya memang mata putih menurut saya lebih ganteng. Lebih Terus di keturunan saya Sapuang ini juga mata putih ya. Otomatis lebih seneng ya, apalagi kelabu mata putih jadi ingat sapu angin gitu. Mata putih ada kelebihannya nggak sih kok menurut Koyun? Yang jadi kelebihan itu bukan warnanya ya, itu bukan warna di mata, itu adalah warna iris, warna iris ya. Warna ini ya. Sebenarnya warna mata apa aja itu bagus. Yang penting kita fokus ke pupilnya. Pupilnya ya? Pupilnya itu peka nggak terhadap cahaya itu aja. Kalau memang cahayanya besar, pupilnya cepat mengecil, ya kan. Kalau di dalam cahaya gelap, pupilnya membesar. Yang penting reaksinya itu cepat. Reaksinya cepat ya. Nah, tapi kan sempat ada istilahnya kalau mata putih atau mata pilau nggak kuat panas kok. Benar nggak sih? Enggak, karena itu hanya warna iris. Iris itu tidak menangkap cahaya untuk diteruskan ke lensa mata. Cahaya itu ditangkap oleh pupil, dilanjutkan ke lensa mata. Oh gitu. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya dari Teguh Jaya. Tolong tanyakan merpati playernya apakah ada yang diloloh? Apakah tidak mempengaruhi kinerja setelah meloloh? Ada dong yang diloloh. Nah, harus kalau memang burung itu agresif ya diloloh. Tapi kalau udah stabil ya nggak usah lah. Agar apa tuh kok? Kalau yang agresif diloloh agar emosinya hilang, dia lebih dewasa ya. Tuh. Nah, pertanyaan berikutnya datang dari Kenzar Rika. Kenapa yang juara di nasional kebanyakan tim besar? Padahal sudah banyak tim kecil yang banyak ambil darah dari tim besar. Apakah yang dijual kepada konsumen burungnya grade B gitu Pak? Sebenarnya besar kecil ini istilah apa ya? Dia bisa besar, dia bisa disebut sebagai tim besar karena dia sering juara itu. Jadi orang menyebutnya tim besar. Tim besar. Kalau dia nggak pernah juara, orang pasti nyebutnya tim kecil karena nggak pernah eksis gitu loh. Jadi sumber masalahnya bukan karena di tim besar atau tim kecil, itu karena pengalamannya dalam dunia merpati. Sehingga dengan pengalaman tersebut, dia bisa mengelola merpati sebaik mungkin sampai mencapai prestasi. Merpati selanjutnya mencapai prestasi lagi, terus begitu terus, dia akan dikenal. Nah, biasanya yang dikenal disebut tim besar. Benar nggak? Iya, benar. Ya, tapi kan? kebanyakan orang nangkapnya salah kok. Iya. Dinamain tim besar itu karena yang jumlahnya besar. Jumlah besar, Iya. Terus materinya besar gitu loh kok. Salah pengertian. Teman-teman, pertanyaan berikutnya datang dari Tonang. Kok titip tanya dong, kenapa tim Baron udah nggak mau main ke Jabodetabek? Dan anak-anakan sapu angin pada kemana?